Pulsa apa, Bu? Nongol dia ya. Ya, Bu. Ya, minta di ini duit tadi ya. Oh, tidak ada nongol dia Duita. Kemana Duita? Nanti pulsanya dibagi-bagi lagi ke teman-temannya nanti. Ya. Kita tunggu dulu. Sudah ini di sini tidak ada Duita. Dedek ya. Ini Dedek dah ada. Oh, Dedek sudah. Oh, Duita sudah masuk dia. Oh, ternyata Duita baru datang dia. Selamat bergabung Duita. Sudah dengar Duita? Kenapa? Sudah dengar suara ibu di sana? Oke. Tumben telat datangnya. Loh, ditanya jawabannya ketawa ya. Oke. Sudah semua udah ada ya. Nah, sekarang seperti kalian lihat ya, materi yang akan digunakan di sini adalah tentang reproduksi generatif pada tumbuhan. Silakan kalau bikin catatan kecil juga boleh, atau di catatan kaki, ya, nanti yang suruh nyatat ya. Terusnya ibu yang penting-penting aja ditulis ya. Bab reproduksi generatif pada tumbuhan, ini bab 2-nya. Saya rasa kalau nggak tahu generatif pasti berhubungan dengan perkembangbiakan. Generatif di sini hubungannya dengan biji. Nah, ya, pertumbuhan generatif pada tumbuhan di sini dibedakan menjadi dua, angiospermae ya, dan tumbuhan gymnospermae. Saya ulangi ya, jadi ada dua, tumbuhan angiospermae dan tumbuhan gymnospermae. Tolong dilihat ya, karena nanti kuisisnya ada 20 soal ya, jadi tolong bikin catatan kecil ya. Jadi saya akan bahas secara singkat apa itu angiospermae dan gymnospermae. Saya masuk dulu pertama pada tumbuhan angiospermae. Nah, tumbuhan angiospermae dapat dikatakan di sini adalah tumbuhan dengan berbiji tertutup. Kenapa? Karena bijinya selalu diselubungi daun buah yang nantinya dia akan disebut sebagai bakal buah. Ya. Nah, ciri-ciri utama dari angiospermae seperti kalian lihat ya. Ya. Jadi reproduksinya secara seksual ya. Ya pasti adanya bunga ya. Dan ya terjadi reproduksinya ya. Jadi kalian harus benar-benar ini, saya ulangi, angiospermae di sini adanya bunga di mana struktur reproduksinya secara seksual. Pada bagian bunga tersebut pasti terdapat bakal buah dan bakal biji. Tumbuhan main ya, jika dimasukkan dalam satu divisi masih, yaitu Anthrophyta, dibagi menjadi dua jenis, yaitu dikotil dan monokotil. Saya rasa kalian masih ingat apa dikotil dan monokotil? Tolong bantu ibu, silakan tulis di kolom chat kalian. Apakah dikotil dan monokotil? Sebutkan satu ciri
Nah, selain di kolom chat, bisa juga dengan mengangkat tangan kalian ya. Di bagian bawah HP kalian ada yang tulisannya reaction. Silahkan klik di sana untuk mengangkat tangan. Oke, Baby sudah menjawab. Enggak ada benar. Oke. Ya, Baby sudah menjawab merespon di sini. Mungkin Nanta mau angkat tangan? Oke, Nanta silakan jawab. Sampai sini ya. Nanta, hidupin dulu ininya, mic-nya. Oke, silakan jawab. Oke, Nanta. Oke, Nanta. Ibu tunggu jawabannya. Nanta ngantuk bu, Nanta ngantuk tadi. Belum connect ya. Oke, yang lain? Ya, Dina. Gimana Dina? Oke, Juwita. Ya, Juwita udah ini. Saya tunggu 2 jawaban lagi. Oke. Oh, Nathan masih nggak dengar dia rupanya. Nathan sudah klik join audio. Oke, Dwi mungkin jawab. Atau Mira. Ayo. Iya, Aditya sudah jawab. Terima kasih Adit. Sudah ini. Kalau yang temennya sama nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Oh, memang ciri-cirinya sama. Masa ciri-cirinya sama harus dibedakan? Ayo. Belum. Oke. Oh, Dwita sudah senyum-senyum dia. Senyum termanis Dwita dia ya. Loh. Ya. Tapi ternyata hatinya Dwita berbunga-bunga seperti yang kita bahas malam ini. Bukan itu nggak tahu. Oke. Oke. Ya. Gitu. Mau saya jawaban saya sama kayak Dwita. Oke, terima kasih Dwi. Mungkin Agas? Halo. Halo. Oh, Lia juga sudah jawab ya. Lia sudah jawab di sini ya. Ya, ini masih pelajaran kalian. Ini pelajaran kelas 3 SD sebenarnya ya. Apa itu dikotil sama monokotil? Oke, Agas. Terima kasih Agas sudah menjawab ya. Oke. Di sini saya akan bahas apa itu dikotil ya. Jadi ya, dikotil di sini adalah tumbuhan berbiji 2 ya. Cirinya adalah memiliki akar tunggal. Sedangkan monokotil di sini tumbuhan berbiji 1. Ya, cirinya dia adalah akarnya serabut. Itu yang paling mudah sekali. Oke. Ya. Perhatikan. Nah, tolong perhatikan secara seksama ya. Bagian-bagian bunga. Siapa tahu nanti di kuis keluar ya. Jadi bagian-bagian bunga ada tangkai bunga ya. Ada dasar bunga
mana jatuhnya benang sari di atas kepala putih itu masih dalam satu bunga, ya, dalam satu bunga dan satu batang yang sama masih, ya, perhatikan. Nah, sedangkan Gyotonogami, ya, jatuhnya benang sari di atas kepala putih bunga lain masih dalam satu pohon. Nah, perhatikan di gambar, ya. Nah, sudah. Sedangkan alogami, ya, alogami adalah penyerbukan yang terjadi benang sari jatuhnya di atas kepala putih bunga lain tapi masih satu jenis. Contohnya di sini adalah kalian bisa, ya, mungkin persilangan antara jagung A dengan jagung B itu masih bisa dikatakan, ya. Kalau bastar saya rasa itu adalah sama, tapi di sini dia beda jenis. Jadi benang sari jatuh di atas kepala putih tapi jenis bunganya berbeda dia. Ya, seperti kalian lihat, siapa tahu nanti di kuisis, ya, kuisisnya nanti ada 20 soal. Oke, nah, sekarang proses pembuahan atau biasa yang disebut dengan fertilasi. Saya fertilasi kalian tahu, ya, mereburnya sel sperma dan sel telur, ya, dimana nanti hasil dari peluburan itu yang disebut dengan zigot. Ya, perhatikan, ya. Jadi inti sabung sari membelah menjadi inti generatif dan inti generatif pertumbuhan. Jadi inti sabung sari nanti membelah menjadi 3, ya. Jadi Bu langsung pada gambar biar kalian nggak pusing, karena ibu tahu kalian nggak suka membaca, ya, males membacanya. Jadi langsung gambar, kita main bergambar sini. Perhatikan, ya, di sini benang sari jatuh di atas kepala putih, dia membentuk 3, ya, menghasilkan 3, di mana 2 inti sel generatif dan 1 inti sel vegetatif. Perhatikan, ya, saya ulangi, di mana kepala putih yang dijatuhin oleh benang sari dia akan menghasilkan 3 sel, di mana 2 sel generatif dan 1 sel vegetatif. Di mana yang di depan itu adalah vegetatif karena dia akan memberi jalan, ya, untuk yang terus, ya, sampai ke tempatnya dia bakal biji, ya, perhatikan. Perhatikan. Nah, sekarang bakal yang 3 sel tadi ibu bahas di sebelahnya, perhatikan, ya. Nah, 3 sel antipoda, ya, dimana itu terdiri dari 2 generatif dan inti vegetatif itu yang disebut dengan sel telur. Perhatikan, ya, ibu ulangi, inti sel generatif di situ membentuk inti kandung lembaga sekunder
tidak tembus. Dia masih ada. Nah, perhatikan kalian bisa ya. Dikotakin merah, jadi itu kotiledonnya masih ada di dalam permukaan masih ada di dalam tanah, dia tidak nembus. Tapi tunas itu tetap dari kotiledon. Kotiledonnya cuma ada di dalam tanah dia. Ya, perhatikan. Nah, udah bisa bedain? Ya, dari gambar kalau bisa bedain, perhatikan yang kotiledon yang epigel dia naik terangkat ke atas. Pelan-pelan ya, langsung membentuk tunas baru. Ya. Sedangkan epigelnya dia tetap ada di dalam. Dia tidak muncul ke permukaan tanah. Ya. Jadi tolong diingat ya. Karena materi kalian teori aja dulu semuanya IPA-nya. Kemudian nah, sekarang gimnospermae. Gimnospermae di sini adalah kelompokan tubuh yang ininya tidak tertutup, alias kalau tidak tertutup pasti dia terbuka ya. Contohnya adalah seperti yang kalian lihat, tanaman apa itu ya, jadi melinjo. Siapa yang tahu di sini nih buah melinjonya? Yang kalian tahu baru pink melinjonya ya, pokoknya tidak tahu ya. Ya. Nah, ciri-ciri gimnospermae di sini ya, karena dia di gimnospermae dia tidak sama dengan spermae. Jadi dia tidak mempunyai bunga intinya. Karena dia terbuka, tubuhnya berbiji terbuka. Tidak memiliki bunga. Nah, alat reproduksinya sendiri di sini disebut dengan strobilus atau runjung. Disebut strobilus atau runjung. Strobilus di sini ya merupakan kumpulan dari sporofil. Nanti dia akan menghasilkan spora. Tempat berlangsungnya fotosintesis. Saya rasa proses fotosintesis kalian tahu ya. Apa fotosintesis mungkin? Silakan tulis. Ibu pengen tahu proses fotosintesis seperti apa? Ya. Kalau perlu dalam bentuk kimianya. Ya. Kalau nggak bisa bentuk kimianya ya bolehlah apa fotosintesis. Oke. Oke, sebelumnya diingatkan lagi karena nanti waktu meetingnya terbatas hanya 40 menit. Jika nanti keluar sendiri silahkan join lagi menggunakan cara yang tadi. Oke, kita lanjutin. Ibu tunggu pertanyaannya. Apa fotosintesis? Ayo Benny. Benny jago IPA. Di sini ada Benny. Wah, saya semua jago IPA semua. Sini ada Nanta, ada Benny, ada Dina. Ayo, calon-calon Einstein baru ini ya. Ayo. Kenapa cuma? Oh, Einstein apa? Kan biasanya jago IPA, itu harus disyukurin ya. Ayo silakan jawab fotosintesis. Ya, yang singkat aja ibu, nggak perlu jawaban ini, nggak perlu jawaban ribet kalau memang nggak bisa. Ya, oke. Kalau nggak bisa ininya kimianya ya, fotosintesis bla 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 bla, udah, gitu ya. Ayo Nata, kalau Nata bisa jagokan kimianya, wah lebih keren lagi. Ayo, saya tunggu. Ada, mungkin gak hanya Nathan, Benny atau Dina, mungkin Luita, ada Adit. Oke, Benny sudah jawab.
absen hari ini, ya. Mungkin ada acara meeting lagi dia di tempat lain ya. Ya. Oke. Halo? Tunggu Bu. Tunggu kemana? Ibu di sini, tidak kemana-mana. Tak kemana-mana Ibu. Oke, Eka, good job ya. Wih, proses mengubah. Oke, Eka di sini menguraikan dengan bahasa kimianya. Bagus sekali. Oke, Adit, ya betul, proses mengubah makanan terjadi pada daun semuanya udah ini, ya. Punya Eka udah ini proses mengubah karbon dioksida dan air menjadi energi berupa karbohidrat dan oksigen menggunakan klorofil dan cahaya matahari. Oke. Ya, di sini ada Dedek menyusul di bawahnya Adit ya. Setelah Adit, proses tumbuhan menghasilkan makanan. Oke. Udah benar. Duita kemana? Duita sudah. Fotosintesis adalah di mana jawab? Bu. Di mana jawab? Jawabnya di rumahmu, tapi kamu praktek di situ. Macet Bu, macet. Hah? Sinyalnya jelek. Coba naik atas genteng. Sinyalnya jelek. Kamu ya. Nggak kantin. Jawab aja, Din. Kalau kamu nggak ini, bisa jawab Dina. Miran, gimana Miran? Miran? Halo Miran. Oke, saya jawab aja sini ya. Jadi penjelasannya Eka juga ini, kalau Ibu arti ke dalam rumus kimianya di sini ya. Jadi fotosintesis memang benar proses pembuatan makanan yang terjadi itu pada tumbuhan. Syarat untuk membuat fotosintesis yang pasti adanya klorofil dan cahaya matahari. Kimianya di sini perhatikan ya, CO2 karbon dioksida ya, ditambah di sini H2O air ya. Di sini dibantu oleh klorofil ya. Klorofil perhatikan, dan sinar matahari ya. Ya. Terus menghasilkan C6 H12 ya. Ya, jadi kalau kalian O6 jadi menghasilkan, ini adalah karbohidrat ya, atau asam amino bisa kalian di situ disebut ya, O2. Nah, jadi harus selalu diingat karena ini di soal UN selalu keluar. Apa hasil dari fotosintesis? Yang pasti fotosintesis di sini menghasilkan karbon hidrat dan oksigen. Nah, sekarang kita masuk bagaimana terjadinya. Ya, perhatikan. Tumbuhan di sini ya. Dan di sini contohnya pada tumbuhan pinus. Di mana yang seperti tadi kalian ini alat perkembangbiakannya adalah strobilus jantan dan strobilus betina. Perhatikan. Di mana ini melebur menjadi satu, menjadi sigot. Contohnya adalah bisa pada pakis haji. Ya. Pakis haji bisa juga pada tumbuhan paku. Tahu paku? Tahu. Tahu. Ya, biasa pakai sayur ya. Iya. Enak. Enak. Ya, bisa. Perhatikan. Nah, di sini tumbuhan gimnospermae ya, perhatikan. Strobilus jantan dan strobilus betina. Perhatikan. Di sini ya. Di sini dibantu oleh manusia, penyerbukannya masih ya. Seperti pada panili, melinjo itu masih dibantu oleh manusia, dia tidak sendiri melakukan penyerbukan. Nah, setelah terjadi proses, jadi strobilus jantan dia membelah jadi menjadi mikrosporidium, kemudian terakhir dia menjadi spermatozoa.
spermatozoid, sedangkan betinanya menjadi satelur tetap menjadi zigot, ya, zigot kemudian jadi embrio, ya, embrio kemudian terakhir menjadi biji. Nah, terakhir adalah tumbuhan gimnospermae. Ya. Nah, sekarang kita masuk sama soal latihan. Semoga kalian ya. Semoga kalian ini menjaga. Ya, perhatikan. Ya. Saya tunggu kalian 5 menit. Ingat, jika nanti keluar sendiri silahkan masuk lagi karena ada iklan yang lewat nanti ya. Nah, apa iklannya kita tunggu aja. Silahkan soal latihannya dijawab. Ibu tunggu di kolom chat 15 menit dari sekarang. Ya, Benny. Ya, Benny gimana? Wah, Benny sudah ini. Benny juga udah selesai. Ya. Ingat setelah ini kita kuis ya. Ya, Benny sudah. Benny sudah ya. Di sini yang belum bulan. Mira ada gangguan ya, ada gangguan sinyal banyak. Hah? Udah Bu, udah saya. Oke, terima kasih. Ya, di sini kita ibu bahas ya karena sebagian besar udah. Ya, kita mulai dari nomor 1. Ya, benar pasti nomor 1 adalah mahkota. Ya, oke. Tes. Nomor 2 apa tadi? Ya, kepala sari ya. Hari. Nomor 3 di sini adalah tangkai ya. Oh iya. Iya. Ya, ibu singkat-singkat aja. 4 itu adalah kepala putih. Ya, perhatikan. Nomor 5 di sini adalah tangkai putih ya. Ya. Perhatikan. Nomor berapa sekarang? Nomor 6. Nomor 6 apa tadi? Adalah bakal buahnya. Ya, 7. Nomor 7 adalah tangkai. 8. 8 apa tadi? Adalah Dasar. dasar bunga. Iya. Tes. 9 kelopak. Iya. Oke, semuanya udah benar berarti dari tadi kalian mengikuti. Ini juga pelajaran masih. Oke. Oke, nah sekarang untuk materi pembelajaran reproduksi Ibu sampai di sini, tapi tolong jawab ini karena habis ini kita masih ada kuis. Saya serahkan kepada admin. Silakan admin. Ya. Gimana? Ya. Kodenya udah kelihatan? Belum. 7. Belum Bu. Kodenya silakan. 7 4 3 4 8 4. Diulangi ya. Kodenya 7 4 3 8 4. Ya. Sudah? Belum. Belum. 7 4 3 4 8 4. Terus Bu, lu masuk kuis. Iya, sabar. Kalian bisa lewat ini aja, lewat Google aja, biar cepat. Nggak perlu lewat aplikasi.
punya nama Mi di sana. Apa tadi kodenya? Oh, Dwi. Tolong pakai nama sebenarnya ya, biar Kak bingung Ibu. Kode Oh, salah kita aja. Oke, Dwi, nggak apa-apa. Oke, sudah tujuh ini, sudah 7. Oh, kodenya. Kodenya tuh 7434484. Oke. Siapa yang belum ini? Baru 9 ya. Oke, Mira sudah bergabung. Ya. Siapa yang ini belum? Tina belum. Ulan ada? Ibu cek Ulan. Coba. Oke, Ulan belum ada rupanya ya. Tina udah bu? Dina sudah ada. Oke. Dina sudah ada. Ulan belum ada di sini. Ulan memang nggak bergabung dia ya. Kita tunggu, mungkin Ulan masih berusaha masuk ya. Agastya Suka sudah, Dedek sudah, Adit sudah, Eka sudah, ya. Tinggal Ulan tidak ada. Ulan dari tadi udah gabung apa belum? Ulan tadi sudah sempat gabung, tapi yang kedua dia nggak ikut. Yang join untuk kedua kali dia nggak ikut tadi. Oke. Pim 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 pim. Power. Kita cek dulu coba. Coba naikkan layarnya coba admin. Oh, Lia. Oke, Lia sudah masuk, dia 12. Oke. Berarti di sini agak ada Ulan ya. Bagus Yudi memang tidak ikut ya. Ya, oke. Kita bisa mulai ya. Ya. Oke, siap-siap kalian ya. Soalnya ada 20. Oke, selamat mengerjakan. Oke. Hati-hati Dwi ya. Wah, Dwi hebat, langsung memimpin dia. Hati-hati Dwi.
tes nomor 3. Nathan masih di posisi pertama. Oke. Ya. Masih Nathan di pertama ya. Oke, masih Nathan.
Oke, kita selamat. kembali lagi ke nih Iya, selamat. Iya, selamat. Hore. ya. Ya, Yeay, hore, hore, hore. oke. Ya, untuk pertemuan kali ini cukup di sini aja. Ucapkan terima kasih karena kalian mau bergabung.